Di tahun kuda api yang berentang waktu mulai dari 2026 hingga 2027, potensi Anda diramalkan tetap berada pada posisi yang tertinggi dan tidak tergoyahkan. Sebagai sio yang diunggulkan, wah peluangnya banyak nih datang nih. Kalau Anda serakah kan semuanya mau diambil nih. Mungkin kalau semuanya kita ambil, hasilnya justru nggak sehebat kalau kita pilih. Untuk kepentingan keuangan, saya mau meminta Anda untuk lebih mengetatkan pendanaan, jangan terlampau percaya kepada siapapun, apalagi hal itu mencurigakan dan terkesan sebagai sebuah hasutan. Itu patut Anda waspadai benar ya. Sio kerbau. Sio kerbau di tahun naga memang diramalkan dilanda masalah yang tidak sedikit rumit. Dalam artian cukup merumitkan. Namun apabila pada saat tahun naga tersebut segala sesuatu yang menjadi parameter dari kesuksesan Anda terapkan, Anda solusikan dengan baik dan benar, tentu saja potensi pada tahun naga tidak terlalu jelek. Dan ini merupakan modal bagi Anda untuk menggolkan berbagai peluang di tahun ular kayu. Artinya, potensi Anda di tahun ular kayu 2025-2026, Imlek 2576, sungguh luar biasa terbuka lapang, di mana keberuntungan bisa Anda lompatkan dengan sesignifikan mungkin. Namun bagaimana kalau itu tidak terjadi? Ya, Anda patut introspeksi dong ya. Kenapa? Ini penting Anda lakukan, mengingat bahwa di tahun kuda api, ya, di tahun kuda api Imlek 2577 yang berentang waktu mulai dari 2026 hingga 2027, potensi Anda diramalkan tetap berada pada posisi yang tertinggi dan tidak tergoyahkan. Karenanya, kalau Anda tidak mau introspeksi, dan padahal pada tahun ular keberuntungan Anda tidak sebesar yang diperkirakan, maka peluang pada tahun kuda api ini jangan-jangan walaupun meningkat tidak maksimal. Nah, padahal kita mau memaksimalkan keberuntungan Anda hingga luar biasa besar. Ya, jadi cari tahu dahulu apa saja yang menjadi hambatan. Namun bagi Anda yang memang berhasil di tahun ular kayu, maka jangan gegabah. Kita mau peningkatan yang jauh lebih hebat lagi ketimbang sebelumnya. Dan untuk itu, tentu saja Anda diharapkan untuk mempedulikan hal berikut ini. Ingat ya, bahwa jangan ragu. Nah, kalimat pertamanya jangan ragu, udah deh. Tenang aja ya. Jangan ragu, maksimalkan upaya. Jadi kalau Anda ragu, wah, ntar deh, gua tunggu lihat-lihat dulu deh. Nah, itu berarti keliru. Kita bisa kehilangan langkah awal tuh ya. Jangan ragu, maksimalkan upaya, gebiarkan kesuksesan. Jadi kesuksesannya harus gebiar ya. Nggak boleh asalan, nggak boleh asal sukses, tapi suksesnya sukses semaksimal mungkin.
Berdayakan sumber daya, jangan asal-asalan nih. Karenanya berdayakan sumber daya, jangan asal-asalan ya. Jadi sumber dayanya kontrol ya. Jangan Anda cabikan sumber daya Anda untuk kepentingan yang tidak bersifat positif, yang tidak bersifat membangun. Ya, misalnya sumber daya Anda pecah-pecah untuk kepentingan yang remeh-temeh, ini sebaiknya jangan ya. Sebaiknya sumber daya Anda sinergikan dan difokuskan gitu ya. Karenanya berdayakan sumber daya, jangan asal-asalan. Masifkan pemilahan peluang agar hasilnya teroptimalkan. Sebagai CEO yang diunggulkan, wah peluangnya banyak nih datang nih. Kalau Anda serakah kan semuanya mau diambil nih. Mungkin kalau semuanya kita ambil, hasilnya justru nggak sehebat kalau kita pilih yang mana yang lebih prospektif, yang jauh lebih menguntungkan. Walaupun kita juga tidak boleh mengabaikan kepentingan para konsumen tetap kita dong ya, para pelanggan nggak boleh diabaikan gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah memasifkan peluang, itu lebih penting agar kita tidak membuang waktu, dan waktu yang ada kita manfaatkan demi segala sesuatu yang betul-betul bersifat positif dan membangun. Masifkan pemilahan peluang agar hasilnya teroptimalkan. Hindari pendelegasian. Ya, nggak mungkin sih dalam menangani usaha yang besar kita tidak mendelegasikan wewenang kita kepada bawahan. Namun yang dimaksudkan di sini adalah bahwa fungsi kontrol kita harus lebih ditingkatkan. Hindari pendelegasian, fungsi kontrol pantas ditingkatkan. Niscaya gegap keberuntungan bukan lagi sebuah impian ya. Jadi gegap keuntungannya betul-betul luar biasa ya. Dan untuk mencapai hal itu, aspek pengalaman tentu saja ya harus kita terapkan pula. Ini penting. Kenapa penting? Karena kita tidak mau terjebak pada fenomena obsesif yang dapat menciptakan nafsu membabi buta. Nah, oleh sebab itu, kalau jumlah nilai keberuntungan kita besar, yang penting skala kejaran kita tingkatkan dengan ambisi yang juga kita tingkatkan, namun ingat, pada parameter yang jelas. Jangan kita kemudian mengejar sesuatu dengan sikap obsesif, dengan tujuan yang tidak masuk di akal. Itu keliru dan berpantangan besar. Bagi Anda sio kerbau yang jumlah nilai keberuntungannya ternyata tidak sesuai ya, jadi nilainya mungkin di bawah 5 ya. Untuk itu Anda patut waspada. Jangan urakan, jangan mengejar segala sesuatu tanpa perhitungan yang jauh lebih matang. Segala sesuatunya harus Anda persiapkan dengan perencanaan yang luar biasa ya. Luar biasa matang, luar biasa tersusun secara sistematis gitu ya. Nah, bagi Anda khususnya sio kerbau yang kini berprofesi sebagai seorang karyawan, ya karena Anda itu berada pada puncak yang tertinggi keselarasannya, bagi Anda yang mau mengubah ya profesi menjadi seorang pengusaha, silakan saja, tidak ada halangan, asalkan dimulai pada tanggal yang berkeselarasan. Untuk itu simak lo ya kalender Imlek 2577. Nah, sebagai karyawan, pacu ambisi, jangan mundur ya. Ambisinya harus dikedepankan. Jadi kalau misalnya
Anda diminta untuk mengerjakan sesuatu yang di luar kebiasaan Anda, tetapi tentu saja adalah yang bersifat wajar, jangan pernah Anda menolaknya, ya. Jadi pacu ambisi, Anda harus berani untuk maju, ya. Jangan khawatirkan hal itu. Ya, pacu ambisi, jangan mundur hadapi agal rintangan. Walaupun itu, wah rasanya nggak gampang dong gua kerjainnya, tetap aja Anda harus mencobanya, ya. Nah, rezeki tetap, rezeki sampingan masih terbuka lapang, bahkan berpotensi meningkat, ya. Patut Anda kejar dengan segenap daya upaya. Nah, ada satu hal yang juga sangat penting, khususnya bagi Anda yang bersio kerbau, tetapi namun lahir pada bulan Imlek yang kedua, ke-8, dan ke-11. Ya, bagaimana Kang saya tahu saya lahir pada bulan 2, 8, dan 11 Imlek? Ya, silakan Anda seksamai buku panduannya. Ada tuh buku sisipan pada kalender. Di sana ada konversi daripada tanggal internasional ke tanggal Imlek. Dan kalau memang Anda lahir pada bulan Imlek yang kedua, ke-8, dan ke-11, ya, untuk kepentingan keuangan, saya mau meminta Anda untuk lebih mengetatkan pendanaan, jangan terlampau percaya kepada siapapun, apalagi hal itu mencurigakan dan terkesan sebagai sebuah hasutan. Itu patut Anda waspadai benar, ya. Nah, juga dari sudut pandang kesehatan, Anda diminta untuk menghindari aktivitas beresiko tinggi dalam bentuk apapun, termasuk bukan saja dalam bidang pekerjaan, bahkan berolahraga ketangkasan pun sebaiknya dihindari pula. Lebih daripada itu, Anda diminta juga untuk menghindari bahaya api. Para sahabat sukses Radio Sonora FM dan jaringan, tentu saja saya berharap, dan Anda semua juga para penyimak lainnya, ya, saya berharap Anda semua berkesuksesan. Dan untuk itu tentu saja saya juga menganjurkan Anda untuk menyeksamai dan mempedomani kalender Imlek 2577. Kenapa? Karena di sana ada penjelasan yang lebih bersifat pribadi. Anda yang bersio kerbau usia sekian harus bersikap melakukan apa dan apa. Dan kemudian bagaimana kita mengatur feng shui rumah supaya lebih berkeselarasan dalam bersepak terjang. Ya, begitu juga Anda saya harapkan untuk menyeksamai fenomena nafsu membabi buta pada video yang terkait. Sukses selalu untuk Anda sekaliannya.